Berikan Aku Cinta, chapter 25. Cinta itu ilusi. Hah? Ngelakuin ini sama orang tadi? Kayaknya Bang Re salah paham deh. Lola bicara sambil menggelengkan kepalanya dan meringis menahan geli. Kamu gak mau ngaku? Tanya Renald lagi, yang bicara sambil tangannya masih mempermainkan tubuh Lola. Membuat Lola meliuk dan tidak konsen dengan film yang sedang ditontonnya. Enggak kok Bang Ray. Aku gak mau ngelakuin kayak gini. Beneran deh. Lola bicara lagi dengan suaranya yang ditahan. Tidak mau sampai mengganggu penonton lainnya, dan Lola menunjukkan wajah minta dibelas kasihani oleh Renald. Sekarang jelaskan padaku, kalau tidak untuk melakukan ini, kenapa pria yang bersamamu tadi membeli semua kursi di deretan ini? Dan aku juga tidak tahu apakah dia juga membeli atau tidak deretan di belakang. Karena, lihatlah, 3 baris yang di belakang ini kosong. Padahal, baris lainnya penuh. Sanggah Renald lagi. Aku harus menjawab apa? Aduh, tadi harusnya aku ikut pulang aja waktu Bang Ri mau nganterin aku pulang. Gak bakalan aku kena interogasi kayak gini. Sekarang aku mau ngelakuin pembelaan kayak apa juga susah. Lola kehabisan kata-kata. Dia ingin jujur pada Renald, tapi melihat latar belakang keluarganya, Lola tidak mungkin melakukan itu. Kalau tidak jujur, Lola juga tidak tahu bagaimana membela diri dari Renald. Maaf deh Bang Ray. Aku gak lagi-lagi kayak gini. Akhirnya, kalimat itulah yang keluar dari bibir Lola. Mengaku bersalah. Walaupun dia tidak bersalah. Yang penting, Renald tidak marah lagi padanya. Itulah yang diharapkan oleh Lola dan menghentikan aksi tangannya. Bener, kamu gak akan ngelakuin ini. Cepat-cepat, Lola menganggukkan kepalanya, minta dibelas kasihani oleh Renald. Aku gak akan jalan lagi sama cowok lain. Aku gak akan nonton bioskop lagi sama cowok lain kayak gini. Selama aku masih terikat sama Bang Ray. Terus, selama kamu gak terikat, apa kamu akan melakukan seperti ini lebih sering dengan laki-laki lain? Ya enggak lah. Emangnya aku apaan harus ngelakuin sering-sering? Lagian, aku gak ada niat buat cari cowok lain kalau udahan sama Bang Ray. Masih banyak banget yang harus aku urus. Belum lagi persiapan untuk kuliahku. Aku juga belum mikirin mau ngambil jurusan apa. Nanti tugas-tugas kuliahku juga kan banyak. Ungkap Lola. Lagi-lagi masih sambil meliuk dan sejujurnya tubuhnya kali ini menegang. Dan Renald bicara tanpa melepaskan sentuhan tangannya di bagian sensitif tubuh Lola. Jadi, setelah sama aku, kamu gak akan mencari sugar daddy lainnya? Lola menggelengkan kepalanya.
gak bakal ngelakuin itu lagi. Buat ketemu sama Bang Rey aja, aku harus ngumpulin semua tenaga aku. Aku hampir aja mundur waktu diwawancara. Kayaknya aku gak minat ngelakuin kayak gini lagi. Lola menjawab cepat. Kenapa muka kamu kayak gitu? Iya habis, aku emang bener-bener gak mau ngelakuin ini lagi. Jadi, kamu menyesal? Kembali, Renald bertanya. Nyesel sih enggak Bang Rey. Cuma bete aja. Soalnya Bang Rey itu main-main terus sama aku. Memang, hubungan kita untuk apa kalau bukan untuk main-main? Lola pun berpikir sambil meringis. Iya juga sih, bener. Kita kan emang cuman main-main ya, pakai kontrak segala lagi. Renald berdecak sambil menarik tangannya dari tubuh Lola, merapikan kembali pakaian Lola. Anak ini antara polos, bodoh, atau memang dia pura-pura bodoh ya? Kalau melihat mukanya, jelas dia tidak terlalu mengerti tentang permainan seperti ini. Dia baru dalam dunia ini. Tapi kayaknya dia gak bodoh-bodoh amat sih. Lola, dia membuatku semakin penasaran. Kalau kemarin tidak ada urusan yang mendesak, maka aku tidak akan pergi meninggalkannya. Dan mungkin sudah melakukannya. Semakin menggoda. Apa aku lakukan malam ini saja ya? Bisik hati Renat lagi, yang memang sudah ingin mencicipi tubuh Lola. Apalagi saat ini dia melihat bagaimana Lola memandangnya ketika Renald sudah mengangkat tangannya kembali. Wajah ketanggungan Lola semakin gemas Renald kepadanya. Wajah putih merona yang masih bisa dilihat jelas dengan sinar cahaya yang berasal dari layar. Ditambah bibir Lola yang merah merona dan bulu matanya yang lentik, walaupun saat ini Lola tidak sedang memakai makeup, membuat Renald sedikit banyak tidak tahan. Jadi, setelah kamu gak sama aku, kamu gak akan main dengan laki-laki lainnya? Lola menganggukkan kepalanya. Dan aku juga gak tahu kalau aku akan menikah atau enggak, jawab Lola sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Ada masalah? Aku juga gak tahu. Dibilang masalah. Tapi dibilang gak masalah, juga sebenarnya bisa juga kayak gitu, jawab Lola yang kembali teringat pembicaraannya dengan Aldo. Dan sedikit banyak, semua itu berpengaruh pada pikirannya. Kamu kok aneh banget sih ngomongnya? Celetuk Renald lagi. Bang Rey, coba deh, aku mau tanya sama Bang Rey. Lola tidak menjawab pertanyaan dari Renald, justru Lola langsung menanyakan sesuatu sambil menatap Renald. Kalau Bang Rey dijodohin sama orang, terus Bang Rey gak suka gitu sama orangnya, tapi dipaksa nikah sama orang tua, mau gak? Enggak, jawab Renald singkat dan sangat cepat. Lola mengembungkan pipinya. Tapi kalau Bang Rey gak nikah, nanti gak punya uang gimana? Kalau mau uang, ya kerjalah. Masa mau uang harus nikah? Jawab Renald dengan memberikan senyum tipis sambil menyandarkan tubuhnya kembali di kursi bioskop. Emang gitu ya? Lola menanggapi kalimat Renald tadi. Ya iyalah, seperti yang kamu lakukan sekarang Lola. Kamu gak cinta sama aku, tapi kamu mau tanda tangan kontrak denganku, dan hubungan ini hubungan profesional. Kamu bekerja. Tapi kan aku juga pengen diperhatiin sama Bang Rey. Apa iya? Ini hitungannya kerja juga? Lola membalikkan pertanyaan. Renald hanya memberikan senyum tipis. Aku hanya memberikan perhatian kepadamu kalau memang aku sedang menginginkanmu.
Tapi jangan pernah berharap banyak kalau aku akan melakukan itu terus-terusan. Ucapan Renald terdengar ringan, tapi bagi Lola itu sangat dalam sekali. Tidak ada perhatian yang tulus tanpa imbalan. Lola mengulang lagi kata-kata itu di dalam hatinya, dan hilang sudah moodnya untuk bertanya. Bang Aldo bener, aku gak ada pilihan lain kecuali menerima pinangan dari orang yang sudah ditentukan oleh papa. Kalaupun aku tidak mencintainya, tapi kami masih bisa terikat dalam pernikahan, karena itu adalah pekerjaan. Ada hubungan timbal balik di sana. Sama seperti hubungan aku dengan Bang Ray. Kami saling memperhatikan karena kami menginginkan sesuatu dari yang lainnya. Tapi setelah keinginan kami terpuaskan, maka hidup kami masing-masing lagi. Baiklah, aku sekarang sudah mulai mengerti. Mungkin memang benar, cinta sejati itu hanya ada di negeri dongeng. Papa mamaku sendiri, mereka menikah bukan karena cinta. Aku tidak tahu apakah ketika aku dibuat, mereka melakukannya karena saling menginginkan satu sama lain, atau hanya ingin membuat keturunan. Meringis hati Lola lagi yang sekarang dirinya jadi semakin galau, dan rasa pesimis di dalam hatinya semakin besar. Cinta, sepertinya itu semua hanyalah ilusi. Indah, hanya di dalam negeri dongeng buatan Disney. Tapi pada kenyataannya, kalimat seperti itu tidak ada. Semakin dikejar, semakin menyakitkan. Pikiran Lola yang sudah dipenuhi ucapan Aldo dan Renald membawa Lola pada sebuah kesimpulan yang membuat hatinya menjadi beku, terasa sakit. Dan Lola berusaha untuk merubah jalan pikirannya melihat dunia. Saking sibuknya dengan pikirannya sendiri, Lola bukannya menonton film yang ada di depannya, tapi dirinya justru terus berceloteh memikirkan masa depan. Lola, ngapain bengong aja? Filmnya udah selesai itu. Mau keluar sekarang? Cepat banget ya. Celetuk Lola dan membuat Renald mengerjitkan dahinya. Kamu nonton apa tidur sih? Sindir Renald. Hehehe, aku agak bingung kalau nonton film action. Soalnya aku gak ngerti. Tiba-tiba scene udah berubah. Tiba-tiba ada tembakan. Tiba-tiba udah pergi ke negara lain. Aku bingung kalau gak nonton berkali-kali. Aku gak ngerti maksudnya apa tuh. Jawab Lola lagi yang hanya dibalas dengan senyum tipis oleh Renald. Ya sudah, ayo keluar. Sekarang kita nonton film horor ya. Beneran? Lola sudah bersemangat, dan dia langsung menganggukkan kepalanya, bergegas berdiri dengan tangannya yang masih digandeng Renald. Mereka melangkah keluar dari bioskop. Bang Ray, kok kita nggak beli tiketnya malah keluar? Tanya Lola ketika mereka melewati konter tiket. Kamu mau nonton film horor kan? Tanya Renald lagi, dan Lola menganggukkan kepalanya sambil matanya menatap Renald. Ya udah, ayo keluar. Jadi kita nggak nonton nih? Lola kembali mengulang pertanyaannya. Kita nontonnya nggak di sini sayang. Ikut aku ke apartemenku. Aku ingin nonton berdua sama kamu aja. Dan kamu akan menikmati film horor dengan sensasi berbeda malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.